Teman-teman, tahukah Anda siapa yang mendownload foto teman-teman di Shutterstock? Di mana foto-foto tersebut digunakan atau dipublikasikan? Rasanya baik ya kalau kita bisa tahu di mana foto-foto kita yang sudah didownload di Shutterstock itu dipajang atau dipublikasikan di media apa. Kalau kita tahu, setidaknya ini bisa membuat kita menjadi lebih pede dengan karya yang kita buat. Bisa juga untuk portofolio dan dimasukkan di dalam CV yang tentu saja bisa menjadi bagian promosi dari kita sebagai fotografer. Nah, pada kesempatan ini Gajah Berkokok akan menunjukkan siapa yang mendownload foto-foto kita tersebut dan di mana foto tersebut digunakan dan dipublikasikan. Tonton terus. Selamat datang kembali di Gajah Berkokok, channel sharing, channel berbagi terkait tema-tema fotografi pada umumnya dan khususnya mengenai Shutterstock dan microstock yang lainnya. Melalui channel ini, Gajah Berkokok ingin tumbuh bersama-sama dengan teman-teman, bersama-sama sukses di dunia fotografi maupun sukses di Shutterstock atau microstock yang lainnya. Nah, bagi yang tertarik untuk tumbuh dan sukses bersama-sama dengan Gajah Berkokok, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, klik juga tombol like and share-nya. Oke, sudah? Kalau sudah, mari kita lanjutkan untuk membahas di mana foto-foto kita dipublikasikan dan siapa yang mendownload foto-foto kita tersebut. Teman-teman, yang membutuhkan foto itu banyak sekali. Semua pihak, semua sektor butuh foto. Pemerintah butuh foto, swasta butuh foto, perorangan butuh foto, peneliti butuh foto, mahasiswa butuh foto, pedagang butuh foto, hampir semua orang butuh foto. Maka akan ada foto yang terjual setiap harinya. Foto-foto kita yang sudah terjual dan didownload oleh para pembeli ini bisa ada di mana saja. Dia bisa saja ada di sampul buku, bisa juga ada di bagian artikel sebagai ilustrasi dari artikel tersebut. Bisa jadi dia ada di dalam laporan penelitian, bisa juga ada di dalam laporan project. Mungkin saja juga menjadi materi promosi suatu produk tertentu. Sebagian dari foto-foto itu bisa kita telusuri siapa sebetulnya yang mendownloadnya dan dipublikasikan di mana. Gajah Berkokok sudah mencoba untuk menelusuri itu, dan inilah beberapa hasil penelusuran dari Gajah Berkokok untuk foto-foto yang sudah didownload dari galerinya Gajah Berkokok. Digunakan untuk apa foto-foto yang didownload dari Shutterstock? Oke, yang pertama ini adalah foto badak bercula yang ternyata digunakan oleh beritagar.id, sebuah media lokal dari Indonesia yang menyajikan berita tentang piknik ke ujung kulon. Jadi kaitan dengan pariwisata dan juga masalah lingkungan. Nah, foto ini dianggap sesuai sebagai ilustrasi, maka kemudian dia dipakai di sini. Nih, yang menarik juga ini ada nama kita masuk di sini ya. Nama kita masih tertera di sini sehingga ini bisa kita klaim, bisa kita masukkan ke dalam portofolio kita untuk jadi bahan pertimbangan kalau misalkan dibutuhkan untuk menjadi bukti bagi klien bahwa kita memang punya kemampuan dalam memotret. Lanjut teman-teman, dari mana lagi nih? Nah, ini yang kedua, ini foto yang saya ambil di Tomohon itu ya. Jadi di pasar ekstrim di Sulawesi Utara. Ini ada daging ular yang dijual. Nah, siapa nih yang menggunakan foto ini? Ternyata ini adalah dari totallyveganbuzz.com. Cerita tentang Wuhan yang melarang penjualan daging-daging dari binatang-binatang liar selama 5 tahun ke depan. Jadi ini terkait dengan coronavirus ya teman-teman. Nah, ini karena coronavirus ini ada kaitan dengan penyebaran melalui binatang-binatang liar, maka foto terkait binatang liar ini menjadi sangat relate dengan isu ini. Maka ini bisa dipakai, digunakan untuk ilustrasi di situ. Oke, lanjut foto yang ketiga teman-teman. Nah, ini dari clock.com tentang masjid terindah di seluruh dunia. Nah, salah satu yang disebut sebagai masjid terindah itu adalah Masjid 99 Kubah yang saya potret di Makassar ini. Nah, foto ini dijadikan ilustrasi oleh clock.com. Ini juga menarik. Nama kita masih tertera di sini sehingga tadi sahih gitu ya sebagai bukti bahwa ini adalah hasil foto kita. Oke, lanjut. Ada apa lagi nih?
Nah, berikutnya ini adalah dari media luar lagi ya teman-teman. Ini dari desaintaksi.com. Dari rubrik beritanya, dia memberitakan tentang pariwisata Bali. Maka kemudian foto saya yang diambil di Pantai Seminyak memperlihatkan turis-turis yang sedang bersantai menunggu sunset ini menjadi sangat related, sangat terkait dengan berita ini. Maka ini yang dipakai. Nah, ini juga menarik ya. Nama kita juga masih tertera di sini, sehingga tadi ini bisa menjadi salah satu portofolio kita untuk menjadi pertimbangan kalau ada yang akan mempergunakan jasa kita nantinya. Selanjutnya teman-teman, ini juga media dari luar lagi nih. Namanya adalah voyageindonesia.com. Media dari luar tapi mengkhususkan untuk Indonesia kelihatannya. Berbahasa Prancis, maka saya menduga media ini berasal dari Prancis. Artikel ini menceritakan tentang aktivitas-aktivitas natural yang bisa dilakukan di Pulau Kalimantan. Kebetulan saya punya foto ini di galeri saya. Jadi ini adalah foto di Pulau Maratua, di Kepulauan Derawan, di Kalimantan Timur. Oke, dengan ilustrasi ini maka menjadi cukup relate ya, cocok digunakan dalam artikel ini. Oke, lanjut teman-teman. Berikutnya ini adalah foto dari The Jakarta Post, salah satu media yang cukup ternama dari Indonesia tapi berbahasa Inggris. Jadi ini The Jakarta Post ini sedang menceritakan kaitannya dengan Aceh Sumatra Expo tahun 2019 untuk mempromosikan pariwisata di sana gitu ya. Nah, maka dibutuhkan foto tentang pariwisata di Aceh atau di Sumatera. Nah, saya punya foto ini. Ini adalah foto di Pulau W, di Kota Sabang, Aceh. Nah, ini adalah di Pantai Iboi, salah satu pantai yang terkenal di Pulau W tersebut. Ini sangat relate sebagai ilustrasi mengenai pariwisata di Aceh. Jadi foto ini yang dibeli, di-download, kemudian dipublikasikan di dalam artikel di The Jakarta Post ini. Nah, ini menarik ya, Jakarta Post, satu media yang cukup punya reputasi dan foto kita digunakan oleh media tersebut. Maka ini juga bisa menjadi salah satu daya tawar. Baik, lanjut teman-teman. Selanjutnya ini dari idntimes.com, salah satu media lokal juga, bercerita tentang keindahan alam Sumbawa kaitan dengan pariwisata. Nah, salah satu ilustrasi yang digunakan di sini adalah foto saya terkait dengan resort yang menggunakan arsitektur tradisional Sumbawa atau Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi ini salah satu yang ditawarkan kepada wisatawan jika bermain-main ke Sumbawa, maka salah satunya bisa menginap di resort ini. Resort yang tadi kental dengan arsitektur lokal. Nah, foto ini menjadi sangat terkait dengan artikel ini sehingga dia digunakan di sini. Foto turis yang sedang tawar-menawar lukisan di Pasar Sukawati, Ubud, Bali. Nah, foto ini dipakai oleh media Culture Trip, media dari luar lagi yang menceritakan tentang bagaimana sebaiknya berwisata di Indonesia ya. Jadi dia cerita tips and trik ketika berwisata di Indonesia. Salah satunya kaitan dengan membeli oleh-oleh, tawar-menawar dan yang lain-lainnya. Nah, foto ini sangat menceritakan itu ya, bagaimana turis asing bertanya atau tawar-menawar dengan pedagang lukisan di Pasar Ubud ini. Jadi ini sangat-sangat terkait dengan artikelnya sehingga dia digunakan sebagai ilustrasi dari artikel ini. Selanjutnya teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah foto yang sama yang dipublikasikan di media yang berbeda. Jadi foto ini memang salah satu foto yang cukup banyak di-download karena adegan yang ada di dalam foto ini merepresentasikan banyak hal. Ada kaitan antara turis dengan penjual lokal, kaitan dengan budaya, kaitan dengan pariwisata itu sendiri. Sehingga ini banyak dipakai. Nah, yang ini digunakan oleh explore.traveloka.com. Lanjut teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah dari howtoliving.com, salah satu media luar juga yang sedang bercerita tentang kota-kota di dunia yang layak dikunjungi. Salah satunya adalah Beijing ini. Bicara tentang Beijing, salah satu yang menjadi ikonnya tentu adalah tembok besar Cina ini. Nah, ini yang biasanya dipakai sebagai ilustrasi ketika mengilustrasikan Beijing. Nah, maka ketika di galeri saya ada foto ini, orang yang butuh tentang ini, salah satunya howtoliving ini, maka dia mendownload foto ini dan menggunakan di dalam artikelnya. Lanjut teman-teman.
Berikutnya ini dari travelingyou.com, berita tentang 4 zona terlarang dilintasi pesawat. Berani lewat, nyawa taruhannya. Salah satunya adalah Mekah yang menjadi zona terlarang tersebut. Galeri saya punya foto tentang ini, maka kemudian ini dipakai. Nah, sayangnya ya di sini nama kita tidak disebut untuk yang artikel ini. Lanjut teman-teman, ini berikutnya adalah foto saya di Lombok, di Gili Trawangan. Jadi saya motret di Gili Trawangan, lalu kemudian di-download oleh Fly Free. Entah bahasa apa ini, saya tidak cukup paham bahasanya. Yang pasti ini adalah media dari luar. Nah, jadi foto-foto kita itu bisa dipakai di mana saja. Media dalam negeri, media luar negeri, bahkan di negara-negara yang mungkin kita tidak yakin bahwa foto kita dari Indonesia bisa di-download oleh media dari negara tersebut. Kenyataannya adalah demikian. Kalau saya melihat dari mana saja download-download dilakukan di galeri saya, maka hampir semua negara dari seluruh dunia pernah mendownload foto saya. Jadi pasarnya itu ya sangat luas tadi gitu ya. Baik, lanjut teman-teman. Nah, ini berikutnya dari bareksa.com. Ini sebuah media online yang bercerita tentang Arab Saudi yang mengumumkan visa wisata. Maka dia butuh ilustrasi foto tentang Arab Saudi. Salah satu yang menjadi tujuan wisata di Arab Saudi itu biasanya adalah kota Madinah. Nah, saya punya foto-foto dari Madinah itu, maka ini yang digunakan oleh media ini. Di sini juga nama kita masih dicantumkan di bawah fotonya, jadi orang tahu siapa yang memotret. Nah, ini baik tadi untuk portofolio kita. Kemudian ini dari triptrivia.com, bicara tentang wisata Bali lagi. Saya memotret balap kerbau tradisional atau biasa disebut dengan makepung, atau kalau yang ini adalah makepung lampit karena dilakukan di sawah yang basah ya, karena makepung yang biasanya adalah di tanah yang kering. Nah, ini salah satu budaya di Bali ketika musim panen, khususnya panen padi. Nah, artikel ini menceritakan tentang budaya-budaya ketika panen di seluruh dunia. Ini salah satu yang related dengan artikel ini, maka foto ini kemudian digunakan. Lanjut teman-teman, berikutnya ini dari The Jakarta Post lagi yang bercerita tentang upacara Cap Gomeh di Palembang. Maka yang pas untuk artikel ini adalah foto dengan lokasi di Palembang dan menggambarkan sesuatu yang terkait dengan Cap Gomeh. Dalam hal ini adalah kelenteng. Nah, saya punya foto kelenteng ini dari Pulau Kemaro. Jadi Pulau Kemaro itu ada di Sungai Musi. Nah, jadi sebuah pulau di tengah-tengah Sungai Musi yang isinya salah satunya adalah kelenteng. Selanjutnya foto kuliner, tutut, makanan tradisional di Jawa Barat terutama yang saya tahu. Jadi orang-orang Sunda ini suka makan tutut terutama pada saat bulan puasa. Nah, ini saya foto sambil jalan-jalan di Tegalega ya, ada penjual tutut, ya saya ambil aja close up fotonya, dan kemudian ternyata ada yang butuh foto ini. Salah satunya kompas.com ini karena ada artikel terkait makanan-makanan tradisional. Kompas.com ini juga masih mencantumkan kredit nama fotografernya ya. Jadi ini baik untuk kita. Selanjutnya Gatra.com, majalah besar di Indonesia. Foto ini terkait pemindahan ibu kota. Nah, yang dibutuhkan adalah gambar ibu kota. Ibu kota saat ini masih Jakarta. Jadi foto Jakarta terkait dengan artikel ini. Yang melambangkan Jakarta, Tugu Monas. Maka yang diambil adalah Tugu Monas. Jadi ada Tugu Monas, maka ini Jakarta. Jakarta adalah ibu kota. Maka artikel terkait dengan isu ibu kota, ya ini jadi relate. Gatra tidak punya fotonya, tidak menugaskan wartawannya untuk mengambil fotonya. Yang lebih mudah buat dia download. Maka dia masuk ke Shutterstock dan download foto ini. Kredit saya juga masih tercantum di sini. Jadi terima kasih Gatra.com. Selanjutnya ini adalah sebuah laporan penelitian atau laporan project yang dilakukan oleh IUCN dari Swiss. Penelitian terkait dengan sungai. Nah, maka foto sungai dibutuhkan. Salah satu sungai yang dianggap menarik sebagai representasi dari penelitian ini adalah foto saya di Lok Baintan ini. Jadi dia masuk di cover laporan ini, lalu juga foto ini dipergunakan di bagian dalamnya juga. Nah, ini juga bagus untuk kita, terutama karena di situ masih disebutkan siapa yang memotret ini.
Nah, selanjutnya ini juga menarik. Foto kita dipakai untuk ilustrasi tweet seseorang, dan yang men-tweet ini adalah Bapak Joko Widodo. Jadi dalam rangka penetapan UNESCO atas pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda untuk kemanusiaan, nah, Presiden men-tweet tentang pencaksilat ini. Presiden butuh foto yang ilustrasikan pencaksilat, maka kemudian dia carinya ke Shutterstock ternyata, dan foto saya ini yang dipilih untuk menjadi ilustrasi dari tweetnya beliau. Sayangnya memang nama saya tidak ditulis di situ nih. Apapun itu, ini bagus juga untuk promosi kita. Jadi teman-teman kalau bisa menelusurinya, teman-teman bisa mengcapture tweet presiden ini, tampilkan di Facebooknya teman-teman, tampilkan di Twitternya teman-teman, di Instagram, ya di mana saja, untuk mempromosikan bahwa foto kita dipakai oleh presiden loh gitu. Ya lumayan lah buat promosi. Jadi demikian teman-teman. Untuk menelusuri di mana foto teman-teman dipublikasikan, salah satu cara paling mudah adalah dengan memanfaatkan search engine yang sangat terkenal, Google. Teman-teman bisa menggoogling dengan menuliskan nama teman-teman sendiri di Google itu. Lalu kemudian klik pada bagian gambar, maka akan muncul gambar-gambar yang kalau ada foto teman-teman yang terpublikasikan di internet, maka akan muncul di situ. Jadi kemudian teman-teman bisa masuk ke laman webnya sehingga bisa tahu media apa yang menggunakan foto teman-teman tersebut. Kumpulkan itu, simpan di dalam harddisk teman-teman, ya jadikan contoh, jadikan portofolio, bisa juga mungkin untuk sebagai promosi dalam hal-hal yang lain. Yang mudah-mudahan ini akan berguna bagi teman-teman. Dengan mengetahui di mana foto teman-teman dipublikasikan, teman-teman bisa menjadi lebih pede dalam berkarya, teman-teman bisa cerita kepada yang membutuhkan foto teman-teman atau kepada klien-klien yang lain bahwa foto teman-teman sudah berhasil masuk di media-media yang bisa jadi media itu adalah media yang sangat terkenal dan punya reputasi. Jadi teman-teman tetap berkarya, tetap semangat, tetap upload. Nah teman-teman, demikian sharing dari Gajah Berkokok pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika memang teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini, klik tombol like dan share-nya. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan terkait tema ini atau tema yang lainnya seputar fotografi atau microstock dan shutterstock, silahkan tulis di bagian komentar. Demikian teman-teman, tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya. Salam Gajah Berkokok.